Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari ini, hari Ahad pagi menjelang siang 19 Sya'ban 1444 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk duduk bersama mengkaji ayat-ayat suci Al-Quran dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan pada kesempatan kali ini kita membahas tentang kajian Islam intensif tentang Ramadan dengan mengangkat tema menjadi orang cerdas di dalam bulan Ramadan. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum. Kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Sebentar lagi, beberapa belas hari lagi kita memasuki Ramadan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap kali mau memasuki Ramadan, maka beliau menyambutnya dan memerintahkan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum menyambutnya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Dakhala Ramadan faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna hadha ash-shahra qad hadarakum." Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, telah memasuki bulan Ramadan. Pernah suatu saat masuk bulan Ramadan. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya bulan ini telah hadir di tengah-tengah kalian. Ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyambut bulan Ramadan. Dan tidak ada bulan dari bulan-bulan pada tahun Qamariyah
yang disambut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali bulan Ramadan. Di dalam hadis yang lain riwayat Imam An-Nasa'i dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atakum Ramadan, syahrun mubarak." Telah datang kepada kalian Ramadan, bulan yang penuh dengan berkah. Ini juga dalil yang menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyambut bulan Ramadan. Kemudian pada dalil-dalil tersebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan sebuah maklumat. Di antaranya beliau bersabda, "Faradallahu azza wa jalla 'alaikum shiyamahu." Allah azza wa jalla telah mewajibkan atas kalian berpuasa pada bulannya. Di dalam riwayat yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fihi lailatun khairun min alfi syahr. Man hurima khairaha faqad hurim." Di dalam bulan Ramadan terdapat sebuah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Siapa yang diharamkan dari mendapatkan kebaikan di dalam Ramadan pada malam tersebut, maka sungguh dia benar-benar diharamkan dari kebaikan apapun. Dalam riwayat yang lain, wala yuhram khairaha illa mahrum, dan tidak ada yang diharamkan dari mendapatkan kebaikan pada malam tersebut kecuali orang-orang yang benar-benar merugi. Dari riwayat-riwayat ini kita bisa ambil pelajaran, merupakan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam saat menyambut bulan Ramadan adalah menyambutnya dengan sukacita. Maka kita di zaman media sosial, zaman yang sangat mudah menyebarkan informasi, maka sebarkanlah bahwa kaum muslimin pada tahun ini memasuki Ramadan 1444 Hijriah, bulan yang penuh dengan berkah. Yang bisa menulis status, silahkan dia menulis statusnya. Yang bisa desain grafis, silahkan dia buat. Dan di dalamnya terdapat penyebaran terhadap sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu bersukacita menghadapi masuk dalam bulan Ramadan. Siapa yang memiliki ilmu, hendaknya dia mendidik umatnya untuk menyambut bulan Ramadan dengan berbagai macam ilmu-ilmu tentang puasa dan Ramadan. Dan semua beramal ibadah dalam rangka menyambut bulan Ramadan, syahrun mubarak, bulan yang penuh dengan berkah. Itu pelajaran pertama dari hadis-hadis yang saya sebutkan tadi. Pelajaran yang kedua, yaitu salah satu bentuk penyambutan seorang muslim terhadap Ramadan, syahrun mubarak, bulan yang penuh dengan berkah, adalah mempelajari tentang puasa dan tentang Ramadan, agar benar-benar mendapatkan keberkahan-keberkahan Ramadan, dan agar tidak terperosok ke dalam orang-orang yang sia-sia,
Dan itu ada. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Raghima anfu rajul dakhala Ramadan thumma salakha falam yughfar lahu." Hidung seseorang tersungkur ke tanah, artinya benar-benar merugi. Ia masuk ke dalam bulan Ramadan, diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala umur untuk merasakan bulan Ramadan. Kemudian berlalu darinya bulan Ramadan, habis hari-harinya, tetapi dia tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka harus ada persiapan sebelum memasuki bulan Ramadan. Dan persiapan paling bagus adalah persiapan ilmu tentang puasa dan tentang Ramadan berdasarkan Al-Quran dan hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi. Beliau mengatakan, "Atakum Ramadan, syahrun mubarak. Faradallahu azza wa jalla alaikum siyamah." Telah datang kepada kalian Ramadan, bulan yang penuh dengan berkah. Allah azza wa jalla telah mewajibkan atas kalian berpuasa padanya. Ini seakan-akan Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan ilmu kepada para sahabatnya tentang kewajiban berpuasa Ramadan. Kemudian juga beliau bersabda, "Fihi lailatul khairun min alfi syahr. Man hurimaha faqad hurim." Di dalamnya terdapat sebuah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Siapa yang diharamkan mendapatkan kebaikan malam tersebut, sungguh ia telah benar-benar diharamkan dari mendapatkan kebaikan apapun. Ini seakan-akan Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang pengetahuan tentang Ramadan. Maka dari hadis yang saya sebutkan tadi, kita ambil 2 pelajaran besar. Yang pertama yaitu bersukacita masuk ke dalam bulan Ramadan. Dan termasuk sikap sukacita, sebarkan kepada dunia bahwa kaum muslimin sedang mau memasuki Ramadan, bulan yang penuh dengan berkah. Kemudian yang kedua, mengadakan persiapan-persiapan untuk memasuki Ramadan. Dan persiapan-persiapan tersebut yang paling utama adalah bukan persiapan makanan, minuman, diperbanyak ke dalam rumah, beli dari tempat-tempat pusat perbelanjaan, persiapan Ramadan, bukan. Dan kadang-kadang aneh, Ramadan yang aturan hari-hari puasa, akan tetapi terjadi inflasi. Kenapa terjadi inflasi? Karena banyak yang membeli, padahal semestinya sedikit jual beli yang terjadi di tengah masyarakat karena sedang berpuasa. Malah sedikit semestinya makanan dan minuman yang ada di dalam kulkas dan freezer kita, bukan malah tambah banyak. Karena sikap ini terjadi karena kekeliruan dalam menghadapi Ramadan. Oleh karenanya, pada kesempatan kali ini kita ingin mengambil poin yang kedua, persiapan memasuki bulan Ramadan yang diisi dengan ilmu agama. Kembali tadi ke permasalahan persiapan makanan minuman. Kadang-kadang ada makanan dan minuman yang tidak pernah kita beli selain pada hari-hari biasa, terbeli juga dalam bulan Ramadan. Padahal
tidak dimakan juga, padahal tidak diminum juga, hanya sekedar mengumpulkan. Maka hati-hati, jangan sampai salah menghadapi untuk memasuki bulan Ramadan. Taib. Ahibati fillah, a'adhanillahu wa iyyakum. Tema kita adalah menjadi orang cerdas di dalam Ramadan. Kalau kita buka Kamus Besar Bahasa Indonesia, cerdas itu adalah sempurna perkembangan akal budinya, tajam fikiran. Itu arti cerdas. Menjadi orang cerdas maksudnya adalah dia benar-benar jitu pemikirannya di dalam bulan Ramadan, sehingga dia benar-benar mendapatkan hal yang memang patut didapatkan oleh seorang muslim di dalam bulan Ramadan, yang akan kita bahas sekarang. Dan kebalikan dari cerdas adalah dungu. Kalau kita buka Kamus Besar Bahasa Indonesia, dungu adalah sangat tumpul otaknya, tidak cerdas, bebal, bodoh. Mengapa demikian? Jangan sampai kita terjadi pada diri kita sifat dungu di dalam bulan Ramadan khususnya. Bulan ampunan tetapi tidak diampuni. Bulan dibebaskan dari api neraka tetapi tidak dibebaskan dari api neraka. Malah masuk ke dalamnya. Bulan pengabulan doa tetapi tidak dikabulkan doa. Bulan tilawah, memperbanyak tilawah Al-Quran tetapi tidak pernah khatam di dalam Ramadan. Ini adalah sifat seorang yang dungu, dan itu disebutkan oleh Rasulullah SAW. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah naik ke atas mimbar. Lalu beliau mengatakan amin, amin, amin. Kemudian para sahabat Nabi radhiyallahu anhu bertanya, "Innaka sa'idtal mimbar faqulta amin, amin, amin." Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, engkau tadi naik ke atas mimbar lalu mengucapkan amin, amin, amin. Apa sebabnya? Karena tidak biasa beliau melakukan itu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Atani Jibril faqala man adraka Ramadan falam yughfar lahu fadakhala an-nar faab'adahu Allah. Qul amin." Faqultu amin. Tadi Jibril alaihissalam mendatangiku dan berkata, siapa yang mendapati bulan Ramadan tidak diampuni dosanya, dijauhkan dari surga, dimasukkan ke dalam neraka, maka itulah orang-orang yang benar-benar merugi. Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ucapkanlah amin. Maka aku pun mengucapkan amin. Ini menunjukkan sifat kedunguan. Ada kans untuk mendapatkan masuk surga jauh dari api neraka, untuk diampuni dosa, untuk dibebaskan dari api neraka, untuk mendapatkan pahala yang lebih baik daripada beramal ibadah selama 83 tahun 4 bulan Lailatul Qadar, tapi tidak dapat. Padahal dia diberikan kesempatan oleh Allah, umur. Kemudian yang kedua apa? Amin yang kedua. Man adraka walidayhi aw ahadahuma falam yabirrahuma fadakhala an-nar fa'ab'adahu Allah. Qul amin faqultu amin. Siapa yang mendapati kedua orang tuanya dalam keadaan tua atau salah satu dari keduanya dalam keadaan tua, lalu dia tidak berbakti kepada kedua orang tuanya,
maka sungguh dia masuk ke dalam neraka, dijauhkan dari surga. Ucapkan amin. Aku pun mengucapkan amin. Doa dari Jibril diaminkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tidak kabul doa orang tersebut? Kenapa dia sifat dungu? Karena ada kesempatan bagi dia. Tidak semua anak diberikan kesempatan untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Lah, dia mempunyai kesempatan tapi dia tidak gunakan. Amin yang ketiga. Man dzukirtu indahu falam yusalli 'alaiha fadakhala an-nar fa'ab'adahu Allah. Qul amin faqultu amin. Siapa yang disebutkan namaku di hadapannya, nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu dia tidak bersalawat atasku, punya kesempatan untuk dapat pahala besar. Salawat pahalanya besar, lalu dia tidak mau bersalawat atasku, padahal cuma menggerakkan lisan. Maka kemudian dia dimasukkan ke dalam neraka, dijauhkan dari surga. Katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amin. Aku pun mengucapkan amin. Nah, maka mengapa saya mengangkat kata cerdas? Itu tidak sembarangan saya memilihnya. Menjadi orang cerdas di dalam bulan Ramadan. Karena ada kesempatan besar di dalam bulan Ramadan, kemudian orang tersebut tidak menggunakannya. Akhirnya dia bukannya diampuni malah disiksa. Bukannya dibebaskan dari api neraka malah dimasukkan ke dalam neraka. Bukannya mendapatkan pahala ibadah Lailatul Qadar, puasa dan bertarawih yang pahalanya diampuni dosa yang telah lalu dan akan datang, malah mendapat dosa. Ini kan tidak cerdas. Nah, itulah mengapa kita mengangkat tema menjadi seorang muslim yang cerdas. Ahibati fillah, afanillahu akum. Yang pertama, agar kita menjadi orang cerdas di dalam bulan Ramadan, kita harus meyakini bahwa bulan Ramadan adalah syahrun mubarak, bulan yang penuh dengan berkah. Harus meyakini itu. Tanamkan di dalam qalbu kita yang paling dalam. Ini bulan beberapa belas hari lagi kita masuk ke dalamnya, bukan sembarang bulan. Bukan sembarang bulan. Bulan penuh dengan berkah. Agungkan itu dalam qalbu kita. Penuh rasa sukacita masuk ke dalamnya. Yang masih merasa biasa-biasa saja masuk Ramadan, hati-hati. Jangan menjadi orang dungu kelak di dalam bulan Ramadan. Harus mengagungkan bulan Ramadan, bahwa bulan Ramadan adalah syahrun mubarak. Dan inilah gelar untuk bulan Ramadan yang paling sesuai dengan sunnah. Syahrun mubarak, bulan yang penuh dengan berkah. Sebarkan status-status, flyer-flyer, brosur-brosur, bahkan spanduk-spanduk di jalan-jalan. Yang bisa ada keluasan rezeki, sebarkan. Selamat datang Ramadan mubarak 1444 Hijriah. Selamat datang Ramadan mubarak, bulan penuh berkah. Sebarkan di mana-mana. Itu sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Agar kaum muslimin mengagungkan bulan Ramadan. Nah, sekarang apa arti berkah? Bulan yang penuh dengan berkah, agar kita menghayati bulan ini. Kalau kita perhatikan surat Ali Imran ayat 96, Allah berfirman, "Inna awwala baitin wudi'a lin-nas lalladzi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin." Sesungguhnya rumah yang pertama-tama dibangun oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai tempat ibadah manusia adalah yang berada di kota Bakkah, nama lain dari Mekah, yang dipenuhi dengan berkah. Apa maksudnya berkah? Berkata Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala, Allah ja'alahu mubarakan litada'ufil amali fih, fal barakatu kathratul khair.
Allah menjadikan Masjidil Haram penuh dengan berkah karena beramal ibadah di dalamnya pahalanya dilipatkan berlipat-lipat. Maka berkah artinya adalah kebaikan yang banyak dan terus bertambah. Satu kali sholat takbiratul ihram sampai salam, sholat apapun, mau sholat wajib, sholat sunnah, sholat jenazah, sholat apapun, sholat istisqa, maka dia akan mendapatkan pahala sebesar 100.000 sholat dibandingkan masjid-masjid lainnya. Pahala 100.000 sholat itu kalau kita gunakan untuk sholat di masjid-masjid biasa, bukan di Masjidil Haram, berarti orang sholat selama 55 tahun 6 bulan 20 hari. Satu kali takbiratul ihram sampai salam. Inilah berkah, kebaikan yang banyak dan terus bertambah, pahala yang banyak dan terus bertambah. Maka kalau kita katakan Ramadan syahrun mubarak, Ramadan bulan yang penuh dengan berkah, berarti kebaikannya banyak dan terus bertambah, pahalanya banyak dan terus bertambah. Dan ingat, lihat kata-kata terus bertambah. Saya mau disclaimer nih. Dan kalau apa yang saya katakan sekarang Bapak yakini dalam qalbu Bapak amalkan, Bapak wariskan kepada anak cucu, maka saya sebagai pendakwah, saya merasa sudah berhasil berdakwah tentang Ramadan. Disclaimernya adalah yakini baik-baik, puncak keberkahan Ramadan ada pada 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Jangan bangga ketika seseorang beramal 10 malam pertama, 10 malam kedua, 10 malam ketiga dia kalah. Sibuk dengan baju baru, sibuk dengan celana baru, sibuk dengan aksesoris baru, makanan, minuman. Tidak. Ya, puncak keberkahan Ramadan ada pada akhirnya. Makanya tadi kita katakan kebaikan yang banyak dan terus bertambah. Semakin akhir semakin berkah. Itu keyakinan seorang muslim. Yakini itu, amalkan tahun ini, kemudian wariskan kepada anak cucu. Dan itu sulit untuk kita di Indonesia. Apalagi dengan budaya-budaya mudik, budaya baju baru, lebaran, dan seterusnya. Budaya tidak ada libur di 10 hari terakhir bulan Ramadan, tetap bekerja. Susah. Beda dengan beberapa negara di luar sana, yang kalau mau urusan di bulan Ramadan harus selesaikan tanggal 20 Ramadan. Karena sudah terpatri di dalam benak mereka tanggal 21 sampai nanti 10 hari setelah Syawal itu libur, tidak ada urusan kantor mengantor. Kita belum ada seperti itu. Maka susah. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hati-hati para pedagang. Wah Ustaz, 10 hari terakhir lagi rame-ramenya itu. Makanya saya katakan, saya disclaimer dulu. Puncak keberkahan Ramadan ada pada akhirnya 10 hari terakhir bulan Ramadan. Tanamkan itu, jadikan keyakinan, amalkan tahun ini. Semakin banyak beribadah di 10 malam terakhir bulan Ramadan dan wariskan kepada anak cucu. Kalau bapak itu lakukan, saya sebagai pendakwah, mudah-mudahan amal diterima, mudah-mudahan itu sebagai tanda kesuksesan dalam berdakwah tentang Ramadan. Karena merubah kebiasaan masyarakat susah. Mudik, macet, malam ke-27 di jalan, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sayyidu waladi Adam, khalilullah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, awwalu mustaftihil jannah, manusia yang paling mulia dari manusia seluruhnya,
kekasih Allah, diampuni dosa yang telah lalu. Orang yang paling pertama minta dibukakan pintu surga. Beliau ngapain di 10 malam terakhir bulan Ramadan? Ahya laila wa aiqadha ahla wa jadda wa shadda al-mi'zar. Begadang malam semalaman suntuk setiap malam, membangunkan istrinya, bersungguh-sungguh ibadah, mengikat tali sarung. Aisyah radhiyallahu anha cerita, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil ashril awakhir ma la yastahidu fi ghairihi. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersungguh-sungguh beribadah di 10 malam terakhir, tidak seperti sungguh-sungguh beliau di malam-malam lainnya. Dan ini diamalkan oleh para sahabat, oleh para tabi'in. Semakin masuk 10 hari terakhir, itulah puncak keberkahan Ramadan. Yakini itu baik-baik. Rubah gaya hidup saudara-saudari sekalian pada bulan Ramadan tahun ini. Rubah. Ya, rubah. 10 hari terakhir harus benar-benar memfokuskan untuk beribadah kepada Allah. Dan ibadah yang dimaksud, nanti saya akan jelaskan, adalah berdiri tegak sholat. Semakin lama semakin baik. Membaca Al-Quran, membaca doa, itu ibadah yang dimaksud. Bukan keluyuran di luar, bukan bagi-bagi sahur, meskipun itu baik. Hati-hati Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu arti berkah yang pertama. Arti berkah yang kedua adalah berdasarkan surat Al-A'raf ayat 137. Allah berfirman, wa awrafnal qauma alladziina kaanu yastad'afuna masyariqal ardi wa magharibaha allati barakna haulah. Dan kami wariskan kepada orang-orang yang tertindas bumi bagian timur dan bagian barat, dan bagian barat yang telah kami berkahi di dalamnya. Kata Imamul Mufassirin, Imam Ibnu Jarir At-Tabari, beliau mengatakan yang disebut dengan berkah adalah ja'ala fiha al-khaira thabitan daiman li ahliha. Kebaikan yang tetap dan terus menerus ada. Ini makna keberkahan yang kedua. Kebaikan yang tetap dan terus menerus ada. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Maka Ramadan, bulan yang penuh dengan berkah, berarti kebaikannya tetap dan terus menerus ada. Baik. Sekarang kita ingin kupas apa keberkahan Ramadan. Kalau tadi makna berkah, sekarang kita ingin kupas agar kita mengagungkan benar-benar bulan Ramadan. Karena menjadi orang cerdas di dalam bulan Ramadan adalah harus meyakini Ramadan ini bulan penuh berkah. Sekarang apa keberkahan Ramadan? Yang pertama, di dalam Ramadan diturunkan Al-Quran yang mulia oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha mulia, diberikan kepada Jibril, malaikat yang paling mulia, dibawakan kepada Rasul yang paling mulia pada malam yang paling mulia, yaitu Lailatul Qadar. Ini menunjukkan bahwa Ramadan bulan penuh berkah karena di dalamnya diturunkan Al-Quran yang mulia, kalamullah, penuh dengan berkah. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 185, Syahrul Ramadhan alladhi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allah menurunkan Al-Quran bulan Ramadhan sebagai petunjuk bagi manusia dan sebagai keterangan-keterangan dari petunjuk tersebut dan sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil. Imam Ibnu Katsir rahimahullah berkata, faqad madahallahu ta'ala syahra siyam min sairi syuhur bi an ikhtarahu min bainihinna li inzalil Qur'anil azim fi. Allah telah memuji bulan Ramadan dibandingkan seluruh bulan yang lainnya dengan memilih bulan Ramadan sebagai penurunan Al-Quran yang mulia. Ini keberkahan Ramadan yang pertama. Keberkahan Ramadan yang kedua, di dalam bulan Ramadan
ditutup pintu-pintu neraka, dibuka pintu-pintu surga seluruhnya. Tidak ada yang tersisa walau satu pintu pun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana awwalu lailatin min Ramadan, ghulqat abwabun nar falam yuftah minha bab, wa futtihat abwabul jannah falam yughlaq minha bab." Jika pada malam pertama bulan Ramadan, maka dibukakan seluruh pintu-pintu surga. Tidak ada yang tertutup walau satu pintu pun. Ditutup pintu-pintu neraka, tidak ada yang terbuka walau satu pintu pun. Apa maknanya? Maknanya kita bisa ambil dari dua sisi. Makna secara lahiriah atau secara maknawi batiniah. Makna secara lahiriah, pintu surga dibuka, pintu neraka tertutup. Memang surganya dibuka pintunya dan nerakanya ditutup pintunya. Apa maksudnya? Yakunu dzalika alamatan ala barakatis syahr. Kata penulis kitab Al-Muntaqa Syarhul Muwatta, itu maknanya adalah tanda bahwa bulan tersebut penuh dengan berkah. Pintu surga dibuka menunjukkan bulan tersebut penuh dengan berkah. Pintu neraka ditutup menunjukkan bulan tersebut penuh dengan berkah. Itu secara lahiriah, bahwa di atas sana memang pintunya surga dibuka, pintu nerakanya ditutup. Kemudian secara maknawi, maksud daripada pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup adalah, perhatikan baik-baik, an yurida bi fathi abwabil jannah kathratas thawabi ala siyami syahr wa qiyami wa anna al-amala fihi yuaddi ila al-jannah. Yang dimaksud pintu surga dibuka adalah banyaknya pahala di dalam Ramadan yang menghantarkan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Banyaknya pahala di dalam bulan Ramadan yang menghantarkan kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah ditutup pintu-pintu neraka, maksudnya yaitu bimakna kathratul ghufran wat tajawuz 'anil dzunub. Banyaknya ampunan, pemaafan atas dosa dan maksiat dari Allah Subhanahu wa taala. Banyaknya ampunan dan pemaafan dosa dari Allah Subhanahu wa taala atas dosa dan maksiat. Ini menunjukkan keberkahan Ramadan yang tidak main-main. Berapa banyak kita mengharapkan pahala dari Allah dan berapa banyak kita mengharapkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Ramadan bulannya, bulan ampunan. Saya kalau bulan Ramadan kadang-kadang ada kajian-kajian tematik, di antaranya gelar bulan Ramadan. Gelar bulan Ramadan salah satunya adalah Syahrul Maghfirah, bulan ampunan. Di samping di sana banyak gelar-gelar yang lain. Yang ketiga, keberkahan Ramadan, dan ini keberkahan yang agung, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, keberkahan yang ketiga adalah di dalam Ramadan dan hanya Ramadan, tidak ada di bulan lain. Di dalam Ramadan dan hanya dalam bulan Ramadan terdapat Lailatul Qadar yang beramal, yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Yang mana Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, perhatikan baik-baik, kata beliau, man hurima khairaha faqad hurim. Siapa yang diharamkan mendapatkan kebaikan Lailatul Qadar, dia benar-benar merugi. Maka saya katakan, yang masuk Ramadan tidak dapat Lailatul Qadar, seakan-akan dia belum masuk Ramadan. Harus tekad, tahun ini saya wajib dapat. Dan siapa yang beribadah pada malam-malam 10 malam terakhir bulan Ramadan pasti dapat.
yang begadang semalaman suntuk beribadah pasti dapat selama 10 malam terakhir bulan Ramadan. Harus ada tekad seperti itu. Maka perbaiki sekarang kesehatan, atur waktu, yang bisa cuti, yang dagang 10 hari terakhir tutup. Pasti banyak dapat itu. Pedagang-pedagang UKM, pedagang-pedagang mie ayam. Saya tanya, gimana Ramadan? Cuti sebulan. 11 bulan sudah saya nyari dunia. Sebulan cukup. Apalagi para pedagang, para pebisnis, para pengusaha yang dia mengatur sendiri jam kerjanya. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, 10 malam terakhir bulan Ramadan harus benar-benar fokus untuk berburu Lailatul Qadar. Lihat lagi Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah yang saya sebutkan tadi. Fihi lailatul khairun min alfi syahr, man hurimaha faqad hurimal khaira kullah, wa la yuhram khairaha illa mahrum. Di dalamnya terdapat sebuah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Siapa yang diharamkan dari kebaikan Lailatul Qadar, maka sungguh dia diharamkan dari seluruh kebaikan. Lihat, seakan-akan dia tidak berRamadan kalau nggak dapat Lailatul Qadar. Seluruh kebaikan. Dan tidak ada yang diharamkan dari kebaikan Lailatul Qadar kecuali orang-orang yang benar-benar merugi. Saya sebutkan secara ringkas. Apa sih makna Lailatul Qadri khairun min alfi syahr? Karena beberapa masjid sudah saya jelaskan dengan lengkap. Di antaranya tadi malam, silahkan cek di YouTube Masjid Al-Ikhlas. Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Saya sebutkan secara ringkas karena waktu masih banyak materi saya. Yang pertama, Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Beramal ibadah pada Lailatul Qadar lebih baik daripada beramal ibadah selama 1000 bulan yang tidak ada Lailatul Qadar. Berarti lebih baik daripada beramal ibadah selama 83 tahun 4 bulan yang tidak ada Lailatul Qadar. Ini makna pertama. Makna kedua, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Beramal ibadah pada Lailatul Qadar lebih baik daripada beramal ibadah sepanjang masa. Sepanjang masa. Karena orang Arab mengatakan angka 1000 itu menunjukkan kepada puncak sesuatu. Karena Allah berfirman, yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfa sanah. Orang kafir, orang musyrik ingin dipanjangkan umurnya 1000 tahun. Maksud 1000 di sini apa? Sepanjang masa. Sepanjang masa dimulai dari kapan? Dari mulai penciptaan langit dan bumi sampai hari kiamat. Jangan main-main dengan Lailatul Qadar. Yang kedua, yang ketiga, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Orang dahulu tidak dikatakan sebagai al-abid, ahli ibadah, kecuali ketika dia beribadah kepada Allah lebih daripada 83 tahun 4 bulan. Maka siapa yang beribadah bertepatan dengan Lailatul Qadar, berarti dia mendapatkan gelar al-abid, ahli ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. 3. Yang keempat, berkata Abu Bakar Al-Warraq rahimahullah, seorang ulama terdahulu, yang dimaksud dengan Lailatul Qadri khairun min alfi syahr adalah siapa yang beramal ibadah pada Lailatul Qadar lebih baik daripada kerajaan memiliki kekayaan seperti kekayaan Nabi Sulaiman saat menjadi raja 500 bulan, dan seperti kekayaan Raja Zulkarnain saat menjadi raja 500 bulan. Dikumpulkan dua manusia ini kekayaannya menjadi 1000 bulan. Siapa yang beramal ibadah pada Lailatul Qadar lebih baik daripada memiliki kekayaannya Nabi Sulaiman dan Raja Zulkarnain. Jangan remehkan Lailatul Qadar. Yang kelima, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ahli tafsir di generasi sahabat. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, ahli tafsir di generasi sahabat.
menyatakan bahwasanya Nabi Muhammad SAW pernah menyebutkan tentang rajulun min Bani Israel labisa silaha fi sabilillah alfasana fa'ajibal muslimuna min dhalik fanazalat inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr khairum min alfi syahr. Yang kelima, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas menafsiri Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Maksudnya adalah Nabi Muhammad SAW pernah menyebutkan ada seorang dari Bani Israel mengangkat senjata berjihad di jalan Allah selama 1000 bulan, 83 tahun 4 bulan. Dan jihad amalan paling tinggi dalam Islam. Lalu kaum muslimin, para sahabat Nabi radhiyallahu anhum takjub dengan amalan orang tersebut. Maka Allah menurunkan ayat inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar lailatul qadri khairum min alfi syahr. Beramal ibadah bertepatan pada Lailatul Qadar lebih baik daripada amalan orang yang berjihad tadi. Tidak pernah tidak berjihad selama 1000 bulan, 83 tahun 4 bulan. Jangan pernah remehkan Lailatul Qadar. Itu yang kelima. Yang keenam, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Urwah bin Zubair menafsirkan Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, bahwa Nabi Muhammad SAW menyebutkan 4 ahli ibadah Nabi dari Bani Israel: Nabi Ayyub, Nabi Zakaria, Nabi Hizqil, Nabi Yusha' bin Nun. Abadullah 80 sanah la ya'sullaha tarfata'in. Beribadah kepada Allah selama 80 tahun, tidak pernah bermaksiat kepada Allah walau sekejap mata pun. Kemudian para sahabat Nabi radhiyallahu anhum takjub dengan amalan ibadah 4 orang Nabi dari Bani Israel tersebut. Datang Jibril alaihissalam kepada Rasulullah SAW. Ya Muhammad, ajibat ummatuka min ibadati haula'in nafar al-thamanina sanah. In laqad anzalallahu alaika khairan min dhalik. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar lailatul qadri khairum min alfi syahr. Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umatmu telah takjub dengan amalan 4 orang nabi dari Bani Israel, beribadah selama 80 tahun, tidak pernah bermaksiat walau sekejap mata pun. Sesungguhnya Allah telah menurunkan kepadamu ayat yang lebih baik daripada amalan tersebut. Beramal ibadah bertepatan pada Lailatul Qadar lebih baik daripada amalan 4 orang nabi dari Bani Israel selama 80 tahun, tidak pernah bermaksiat walau sekejap mata pun. Jangan pernah remehkan Lailatul Qadar. Dan itu keberkahan yang agung dalam bulan Ramadan. Rubah kebiasaan 10 hari terakhir bulan Ramadan, Pak. Ya, ada perkataan ulama salaf, saya akan sebutkan nanti. Inna min alamati aradillah 'anil 'abd an yashghalahu bima la yanfa'. Hati-hati, perhatikan nih. Introspeksi diri kita baik-baik dalam bulan Ramadan. Termasuk Allah berpaling dari seorang hamba saat ada kesempatan emas, dia disibukkan dengan selain untuk mendapatkan kesempatan emas tersebut. Entah itu tidur, entah tidur masih mending, entah itu maksiat, entah itu sibuk pekerjaan, entah itu karena pekerjaan harus keluar kota. Nabi Muhammad SAW sampai beriktikaf untuk agar fokus beribadah kepada Allah SWT. Atur waktunya, Pak. Makanya saya tadi disclaimer, kalau Bapak Ibu meyakini 10 malam terakhir adalah puncak keberkahan Ramadan, dan lalu diamalkan, lalu diwariskan kepada anak cucu, maka alhamdulillah. Itu saja pesan dari kajian ini sudah cukup. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Yang keempat, keberkahan Ramadan. Bulan Ramadan, bulan dikabulkannya doa-doa. Kalau kita lihat Al-Quran, ada ayat-ayat tentang puasa dan tentang Ramadan. Itu dari mulai surat Al-Baqarah 183 sampai Al-Baqarah 187. Di Al-Baqarah 186 Allah menyebutkan tentang doa. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wa liyu'minu bi la'allahum yarshudun.
Jika hamba-hambaku bertanya kepadaku tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku mengabulkan doa orang-orang yang berdoa kepadaku jika dia berdoa kepadaku. Seakan-akan Allah memberikan isyarat bahwa Ramadan bulan pengabulan doa. Dan juga berdasarkan hadis riwayat Imam Al-Bazzar dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan dari Abu Sa'id Al-Khudri, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, riwayat Imam Ahmad juga, likulli 'abdin minhum da'watun mustajabah, yakni fi Ramadan. Setiap hamba di dalam bulan Ramadan terdapat doa yang dikabulkan. Ini menunjukkan bagaimana keberkahan Ramadan. Nah, yang kelima, Ramadan bulan maghfirah, bulan penghapusan dosa, penghapusan kesalahan-kesalahan. Sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-salawatul khams wal jum'ah ila al-jum'ah wa Ramadan mukaffiratu ma bainahunna idza ujtunibatil kaba'ir. Salat 5 waktu, Jumat kepada Jumat yang lainnya, Ramadan kepada Ramadan yang lainnya, menghapuskan dosa di antaranya jika dosa-dosa besar dijauhi. Jika dosa-dosa besar dijauhi. Ini penghapusan dosa. Lihat lagi hadis yang saya sebutkan tadi. Hadis riwayat Imam Ibnu Khuzaimah bahwa dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu tentang Nabi Muhammad SAW naik ke atas mimbar tadi, yang mengatakan amin, amin, amin. Amin yang pertama, ini saya bacakan dari kitabnya. Amin yang pertama, Jibril berkata, raghima anfu 'abdin dakhala 'alaihi Ramadan falam yughfar lah. Sungguh seseorang hidungnya tersungkur ke tanah, artinya benar-benar merugi. Dia seorang hamba masuk ke dalam bulan Ramadan tapi tidak diampuni dosanya. Kemudian Jibril mengatakan, "Qul amin." Faqultu amin. Ucapkan amin wahai Muhammad. Apa arti amin? Ya Allah, kabulkanlah. Maka aku pun mengucapkan amin. Nah, ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam bulan Ramadan, ini keberkahan yang keenam. Ada amalan-amalan yang luar biasa. Tidak pernah ada amalan lain, tidak pernah ada amalan di bulan lain seperti bulan Ramadan. Seperti tarawih bersama imam sampai selesai. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innahu man qama ma'al imami hatta yansarif, husiba lahu qiyamul lailah." Sesungguhnya orang yang salat bersama imam sampai selesai, dituliskan pahala salatnya semalaman suntuk. Ini tidak pernah ada amalan ini kecuali dalam bulan Ramadan. Salat tarawih bersama imam sampai selesai, dituliskan pahala salatnya semalaman suntuk. Contoh yang lain lagi, berumrah dalam bulan Ramadan. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa inna umratan fi Ramadan taqdi hajjatan ma'i." Sesungguhnya berumrah dalam bulan Ramadan senilai berhaji bersamaku. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tidak pernah ada di selain Ramadan. Amalan yang ketiga yang tidak pernah ada di selain Ramadan, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajri as-sha'im min ghairi an yanqusa min ajri as-sha'imi syai'an." Siapa yang membukakan puasa, maka baginya pahala orang yang sedang berpuasa tersebut tanpa mengurangi pahala orang yang sedang berpuasa tersebut. Dan puasa lebih dikenal dengan Ramadan, meskipun amalan ini bisa saja membukakan puasa Senin Kemis, puasa-puasa sunnah, tetapi lebih ditekankan lagi adalah bulan Ramadan. Nah, ini kiat pertama menjadi orang cerdas dalam bulan Ramadan, yaitu meyakini baik-baik dalam kalbu, masukkan, resapkan dalam kalbu paling dalam bahwa Ramadan bulan penuh berkah, kebaikannya banyak dan terus bertambah, pahalanya tetap
dan terus menerus ada sampai menit terakhir, detik terakhir dari Ramadan. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang poin yang kedua, kiat menjadi orang cerdas dalam bulan Ramadan. Yakini baik-baik bahwa Ramadan cuma 29 atau 30 hari, tidak lebih. Berarti misalkan jika malam ini Ramadan, maka sudah berkurang Ramadan kita 1 malam. Apa maksud saya? Maksud saya adalah hati-hati dengan waktu. Menjadi orang cerdas bulan Ramadan harus meyakini baik-baik Ramadan cuma 29 atau 30 hari. Lihat hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang saya sebutkan tadi. Man adraka Ramadan thumma lam yughfar lahu fadakhala nar fa'ab'adahu Allah. Siapa yang mendapati umur bulan Ramadan lalu tidak diampuni dosanya, dimasukkan ke dalam neraka, dijauhkan dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Hati-hati waktu dalam bulan Ramadan. Jangan terbuang percuma, apalagi kita di zaman yang sangat banyak melalaikan waktu kita. Antum coba perhatikan kehidupan sebagian orang. Sebagian kita, jangan orang, sebagian kita. Ketika kita baca Quran, seakan waktu lama sekali. Tapi kalau sudah scroll, nonton film, nonton status-status orang, sangat cepat berlalu. Hati-hati di dalam bulan Ramadan tentang pengaturan waktu. Jangan sampai waktu kita terbuang percuma. Lihat, perhatikan perkataan Umar bin Khattab. Beliau mengatakan, dan ini tidak boleh terjadi dalam bulan Ramadan. Inni la akrahu li ahadikum an yakuna khalian sabahlalan la fi amali dunya wala din wa li hadha lam yashaq as-sadr al-awwal faraghan fil waqt. Perhatikan baik-baik. Aku sangat membenci seseorang kosong, seseorang sabahlal. Jangan kasih nama anak sabahlal. Itu artinya mager, malas gerak, kaum rebahan, ya, tidak mengerjakan aktivitas dunia, apalagi aktivitas agama. Hati-hati, atur baik waktunya, Bapak Ibu saudara-saudari. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu pernah berkata, "Ma nadimtu ala syai' nadami ala yaumin gharabat fihi syamsuh naqasa fihi ajali wa lam yazid fihi amali." Aku tidak pernah menyesal seperti penyesalanku terhadap suatu hari yang mataharinya terbenam, berarti umurku berkurang dan pahalaku tidak bertambah dan amal ibadahku tidak bertambah. Hati-hati ini terjadi dalam bulan Ramadan. Karena Pak, matahari akan terbit, tenggelam, terbit, tenggelam, dan tidak pernah akan merasa heboh dengan amalan kita. Dia akan terbit, tenggelam, terbit, tenggelam. Tidak ada yang bisa menghentikannya kecuali yang menciptakannya. Jangan pernah nunggu, matahari kok enggak negur saya sih? Bangun. Enggak. Ngapain tidur aja? Enggak ada. Enggak ada yang negur. Nafsi-nafsi, sendiri-sendiri. Nggak ada yang negur. Jangan pernah berharap ada orang yang negur nanti. Hati-hati dalam bulan Ramadan tentang waktu. Makanya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu juga berkata, "Idza amsayta fala tantadhirus sabah." Jika engkau masuk waktu pagi, jangan tunggu waktu sore. Jika engkau masuk waktu sore, jangan tunggu masuk waktu pagi. Wa khudh min sihhatika li maradik wa min hayatika li mautik. Dan ambillah waktu sehatmu sebelum kamu sakit, waktu hidupmu sebelum kamu mati. Maka biasanya saya dalam bulan Ramadan demi kebaikan bersama saya buat jadwal. Jadwal kadang-kadang saya sendiri yang buat, itu kadang-kadang meleset.
Tetapi kita mendingan ada jadwal. Jam sekian sampai jam sekian saya ngapain, jam sekian sampai jam sekian saya ngapain. Agar waktunya benar-benar bulan Ramadan benar-benar digunakan sebaik-baiknya. Kemudian lihat perkataan ulama salaf yang saya sebutkan tadi, Yusuf Al-Yamani. Beliau mengatakan, Saif Al-Yamani afwan. Beliau mengatakan, inna min alamati i'radillah 'anil 'abd an yashghalahu bima la yanfa'. Sesungguhnya termasuk tanda berpalingnya Allah dari seorang hamba adalah ketika ia disibukkan dengan sesuatu yang tidak bermanfaat untuknya. Malam pertama Ramadan masih scroll TikTok. Malam pertama Ramadan masih scroll Instagram. Dengan alasan apapun tutup ya akhi. Baca Quran. Lihat malam pertama Ramadan. Rasul sallallahu alaihi wasallam memperingatkan akan itu. Idza kana awwalu lailatin min Ramadan suffidatis syayatin wa maradatul jin. Jika malam pertama dari bulan Ramadan dibelenggu dengan rantai pada pemimpin-pemimpin jin dan syaitan. Futtihat abwabul jannah falam yughlaq minha bab. Dibukakan pintu-pintu surga, tidak ada yang tertutup walau satu pintu pun. Wa ghulqat abwabun nar falam yughlaq minha bab. Dan falam yuftah minha bab. Ditutup pintu-pintu neraka, tidak ada yang terbuka walau satu pintu pun. Fayunadi mudadin ya baghiyal khairi aqbil wa ya baghiyal syarri aqsir. Maka kemudian ada suara yang berkata, wahai pencari kebaikan, sekarang saatnya. Sekarang saatnya. Sekarang saatnya scroll. Wahai pencari keburukan, aksir. Wahai pencari keburukan, cukupkan. Bukan sekarang saatnya untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, maka penting sekali berdoa saat bulan Ramadan agar diberikan kemudahan mengatur waktu, semangat beribadah kepada Allah. Karena malas adalah salah satu trik iblis mengganggu manusia. Sering-sering berdoa kepada Allah dalam hadis riwayat Imam Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, aku berlindung denganmu dari sifat lemah dan malas. Minal ajzi wal kasal, lemah dan malas. Ya. Ada kesempatan, ada mushafnya. Kenapa yang dipegang HP-nya? Oh, di HP ada mushafnya. Oke, enggak apa-apa. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Doa banyak-banyak sebagaimana doa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'adz, dan ini tanda kecintaan Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'adz. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kemudian yang ketiga, agar seseorang menjadi orang cerdas di dalam bulan Ramadan adalah memperhatikan tujuan puasa. Allah berfirman dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-Baqarah 183. Wahai orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kalian diwajibkan atas mereka berpuasa agar kalian bertakwa. Itu Al-Baqarah 183. Akhir ayat-ayat puasa Al-Baqarah 187. Allah mengatakan, kadzalika yubayyinullahu ayatihi lin-nas la'allahum yattaqun. Demikianlah Allah menjelaskan tanda-tanda kekuasaannya untuk manusia agar mereka bertakwa. Ayat puasa diawali dengan takwa, diakhiri dengan takwa, karena memang tujuan berpuasa adalah bertakwa. Coba perhatikan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di hal-hal di bawah ini yang menunjukkan puasamu belum bertakwa.
hal-hal di bawah ini yang menunjukkan puasamu belum bertakwa. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Man lam yada' qaula az-zur wal 'amala bihi wal jahla falaysa lillahi hajah fi an yada'a ta'amahu wa syarabah." Siapa yang tidak meninggalkan ucapan dusta dan perbuatan yang mengkonsekuensikan kepada kedustaan dan perbuatan kebodohan, maka Allah tidak memiliki keperluan seseorang meninggalkan makan dan minumnya. Artinya dia puasa meninggalkan makan dan minum tidak manfaat di sisi Allah karena masih dusta atau masih mengerjakan perbuatan yang menunjukkan kepada kedustaan, memasukkan, mengoplos, memarkup, memanipulasi dan seterusnya, menipu, atau mengerjakan perbuatan-perbuatan kebodohan, hal-hal yang tidak bermanfaat seperti ghibah, seperti namimah. Bahkan sebagian ulama mengatakan ghibah membatalkan puasa, meskipun kita tidak mengambil pendapat tersebut. Hati-hati, itu tanda puasa Ramadannya belum bertakwa. Dusta atau perbuatan yang menghantarkan kepada sejenis kedustaan atau kebodohan. Hadis yang kedua, ini tanda puasamu tidak bertakwa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Ibnu Khuzaimah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Laisa as-siyamu minal akli wasyurb, innama as-siyamu minal lagwi warrafath." Bukanlah orang yang berpuasa hanya menahan makan dan minum, tetapi yang berpuasa adalah orang yang menahan lagu, perbuatan sia-sia, melalaikan, mendengar musik, nonton film, melalaikan, kebanyakan tidur, kebanyakan ngobrol, kebanyakan sibuk di WhatsApp, melalaikan. Alhamdulillah, beberapa tahun ini tidak ada lagu kebangsaan Ramadan. Antum tahu beberapa tahun yang sebelum Covid di Indonesia ada lagu yang saya sebut sebagai lagu kebangsaan Ramadan. Masuk ke Indo ada itu, masuk ke Alfa ada itu, masuk ke bis, masuk ke hotel, masuk. Penyanyinya perempuan berjilbab lagi. Itu didengungkan di bulan Ramadan sebulanan penuh. Tahu ya? Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Nonton film, dengar musik. Kemudian puasamu juga belum bertakwa jika melakukan warrafath. Ar-rafath kata Al-Hafidz Ibnu Hajar al-kalamul fahish. Perkataan yang kotor, porno. Wa yutlaqu 'alal jima' atau perkataan yang berkaitan dengan hubungan laki-laki dan perempuan di atas ranjang, jima'. Au 'ala muqaddimati atau perkataan yang menunjukkan kepada muqaddimah tentang jima'. Au 'ala dzikri minan nisa atau perkataan yang berkaitan dengan semua yang berkaitan dengan syahwat kepada lawan jenis. Kalau laki-laki kepada perempuan, hati-hati nih, di grup-grup laki-laki, grup WhatsApp, ya, Ramadan ngomongin janda, ya, hati-hati karena dia rafath, kalamul fahish. Apalagi di zaman kita media sosial, subhanallah, terlihat sekali hadis Rasul terjadi. Kamathili, orang yang memperlihatkan, bahkan dijadikan konten dengannya dia dapat uang, memperlihatkan hubungan suami istri di atas ranjang, bermesraan, yang nonton jutaan karena dia memang dapat duit dari itu. Rasulullah SAW bersabda, la taf'alu, jangan kalian lakukan itu, jangan ceritakan hal yang berkaitan dengan atas ranjang. Fa innahu kamathali syaitan laqiya syaitanatan fi tariqin faghashiha wan nasu yanzurun. Itu seperti setan laki-laki ketemu dengan setan perempuan di tengah jalan,
lalu mereka berjimak di tengah jalan, orang-orang nonton persis. Hati-hati nonton itu di media sosial di dalam bulan Ramadan. Dia diharamkan di setiap hari, lebih-lebih di dalam bulan Ramadan. Tanda Ramadanmu belum bertakwa, karena berkaitan dengan rafath. Nih, hati-hati para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Yang lain lagi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari, "Idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfuth wala yaskhab." Jika salah seorang di antara kalian berpuasa, maka janganlah dia berkata rafath. Rafath sudah saya jelaskan tadi. Wala yaskhab. Ini yang kelima. Tanda orang belum bertakwa saat puasa. As-sakhab, kata Al-Hafidh Ibnu Hajar, as-siyah ma'al khisab. Teriak-teriak, bertengkar. Bertengkar dengan berteriak-teriak. Itulah hadis-hadis yang berkaitan dengan tanda seseorang belum maksimal puasanya, belum bertakwa puasanya. Maka kiat menjadi orang cerdas dalam bulan Ramadan harus tahu tujuan utama puasa, yaitu bertakwa. Harus tahu tujuan utama puasa, yaitu bertakwa. Kemudian yang keberapa kiatnya? Yang keempat, kiat agar menjadi orang cerdas di dalam bulan Ramadan, yang keempat adalah mengetahui amalan-amalan inti di dalam Ramadan dan mengamalkannya. Apa saja amalan-amalan inti dalam bulan Ramadan, kemudian ia mengamalkannya. Yang pertama adalah mendirikan salat 5 waktu. Lihat kata mendirikan, bukan hanya sekedar mengerjakan. Mendirikan salat berarti mendirikan salat tepat waktu, tidak meninggalkan salat, tidak mengerjakan salat terkadang, meninggalkannya terkadang, tidak mengerjakan salat di luar waktu karena kebablasan ketiduran, tidak mengerjakan salat di akhir waktu. Ini semua berkaitan dengan waktu. Ya. Kemudian mendirikan salat yang dimaksud adalah mendirikan salat berjamaah di masjid, terutama bagi laki-laki yang muslim balik berakal muqim. Maka mendirikan salat ini adalah amalan paling inti dalam bulan Ramadan. Yang tidak salat tidak bermanfaat puasanya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim, "Al-ahdu alladhi baina ar-rajuli wa baina asy-syirki wal kufri tarkus shalah." Jarak antar kesyirikan, kekufuran dan seseorang adalah meninggalkan salat. Kalau sudah meninggalkan salat, tidak ada jarak lagi antara kesyirikan, kekufuran dengan seseorang. Dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-ahdu alladhi bainana wa bainahumus shalah, faman tarakaha faqad kafar." Perjanjian antara kami dengan mereka adalah perihal salat. Siapa yang meninggalkan salat, maka sungguh dia telah kafir. Tidak manfaat puasa seseorang ketika dia mendirikan salat, ketika dia meninggalkan salat dengan sengaja padahal diwajibkan atasnya. Yang kedua, amalan inti bulan Ramadan, berpuasa karena iman dan berharap pahala. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan karena iman dan berharap pahala, diampuni dosanya yang telah lalu.
Apa maksud puasa karena iman? Maksudnya di dalam kalbunya meyakini bahwa ini adalah kewajiban dari Allah. Itu maksud karena iman. Apa maksudnya karena mendapatkan pahala? Maksudnya adalah tidak merasa berat saat berpuasa. Itu dijelaskan oleh para ulama rahimahumullah ta'ala. Tidak merasa berat saat berpuasa. Amalan yang ketiga, salat tarawih karena iman dan berharap pahala, dan dilakukan secara berjamaah di masjid bersama imam sampai selesai. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Siapa yang bangun beribadah pada bulan Ramadan karena iman dan berharap pahala, diampuni dosa yang telah lalu dan yang telah lalu. Dalam hadis yang lain, innar rajula idza sallama 'al imami hatta yansarifa husiba lahu qiyamul lailah. Sesungguhnya seseorang yang salat bersama imam sampai selesai, maka dihitung untuknya pahala salat semalaman suntuk. Ini amalan yang ketiga. Amalan yang keempat, banyak bersedekah, terutama membukakan puasa orang yang sedang berpuasa di waktu berbuka. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam melakukan itu. Karena Rasulullah SAW ajwadan nas wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam manusia paling dermawan, lebih dermawan lagi saat di dalam bulan Ramadan. Ya. Bagaimana kedermawanannya Rasulullah SAW digambarkan oleh Abdullah bin Abbas, sahabat Rasulullah SAW. Fala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadu minar rihil mursalah. Sungguh kedermawanan Rasulullah SAW lebih dahsyat dibandingkan angin yang berhembus. Apa maksudnya? Angin yang berhembus terus menerus, tiada pernah berhenti setiap hari. Bukan hanya 10 malam terakhir, dari awal bulan Ramadan sampai akhir, terus menerus. Itu makna pertama. Sedekahnya Rasulullah SAW seperti angin yang berhembus. Makna yang kedua, angin berhembus mendatangkan awan, kemudian hujan. Hujan mendatangkan kebaikan untuk orang banyak. Berarti sedekah Rasulullah SAW, semakin banyak orang yang mendapatkan kebaikan dari sedekah beliau, itulah sedekah yang terbaik dalam bulan Ramadan. Semakin banyak orang yang mendapatkan keberkahan, sedekah, kebaikan, maka itulah sedekahnya Rasulullah SAW dalam bulan Ramadan. Terutama membukakan puasa. Man fattara sa'iman kana lahu mithlu ajrih ghaira annahu la yanqusu min ajri as-sa'imi syai'an. Siapa saja yang membukakan puasa orang yang sedang berpuasa, maka baginya pahala orang yang sedang berpuasa tersebut tanpa mengurangi pahala orang yang sedang berpuasa tersebut. Ternyata yang kita bukakan pahalanya besar. Kenapa? Karena dia sedang khatam Al-Quran pada hari itu. Allahu Akbar. Maka cerdas-cerdas membukakan puasa orang. Yang kelima, yaitu memperbanyak bacaan Al-Quran dan memperbanyak menghatamkan Al-Quran. Ini amalan sangat agung di dalam bulan Ramadan. Dan hal ini dikarenakan Rasulullah SAW menghatamkan Al-Quran dalam bulan Ramadan. Allah menurunkan Al-Quran dalam bulan Ramadan. Para ulama, para sahabat menghatamkan Al-Quran dalam bulan Ramadan. Yang keenam, mengerjakan umrah di dalam bulan Ramadan, sebagaimana sudah saya sebutkan tadi. Fa inna umratan fi Ramadan taqdi hajjatan ma'i. Sesungguhnya berumrah dalam bulan Ramadan senilai berhaji bersamaku. Senilai berhaji bersamaku. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketujuh, i'tikaf di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Dan juga bersungguh-sungguh beribadah di 10 malam terakhir bulan Ramadan. I'tikaf itu hukumnya sunnah, fungsinya bersungguh-sungguh ibadah dalam bulan Ramadan. Ini amalan inti dalam bulan Ramadan. Yang kedelapan, memperbanyak doa, zikir,
istighfar, terutama ketika waktu-waktu mustajab. Nah, inilah kira-kira kiat menjadi orang cerdas dalam bulan Ramadan. Semoga kita semua diampuni, diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memasuki bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya dan diberikan petunjuk agar bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya ingin bertanya tentang zakat. Bagaimana cara menghitung zakat dari, wah ini nanti dulu zakat. Jadi bias kajian kita. Dari Ramadan langsung zakat. Kami kaum muslimah perempuan selama Ramadan lebih baik salat tarawih di rumah atau di masjid. Saya pengennya di masjid karena merasa pengen sholat dengan imam sampai selesai. Tapi kami juga paham sholatnya perempuan lebih baik di rumahnya, di dalam kamarnya. Ini pertanyaan sudah dijawab sendiri. Saya sering mengatakan kepada ibu-ibu, jangan pakai perasaan, pakai hadis Rasul SAW. Ya, pakai hadis Rasul. Dan subhanallah, ketika Rasulullah SAW mensyariatkan perempuan itu lebih baik di rumah, itu lebih nikmat. Itu lebih nikmat bagi perempuan dan lebih mudah bagi perempuan. Antum bayangkan kalau seandainya perempuan disyariatkan sebagaimana laki-laki untuk sholat di masjid, itu berat, pakaiannya berat, apalagi bodinya sudah berat, ya, berat itu. Laki-laki sering terlambat gara-gara perempuan. Alhamdulillah di rumah, bersyukur saja di rumah. Jangan tergiur dengan pahala-pahala tadi yang disebutkan di masjid, karena di rumah lebih baik. Lebih baik itu berarti dari seluruh yang disebutkan tadi. Tapi kalaupun mau ke masjid sesekali tidak mengapa. Seorang suami jangan melarang, karena Rasulullah SAW bersabda, la tamna'u ima Allah masajid Allah. Jangan kalian larang budak-budak perempuan Allah pergi ke masjid-masjid Allah. Gak boleh dilarang. Tetapi lihat akhiran dari hadis ini, wa buyutuhunna khairul lahunna, dan rumah-rumah perempuan lebih baik bagi mereka. Ya. Wallahu a'lam. Bolehkah seorang istri i'tikaf di masjid tanpa mahram tetapi atas izin suami, dikarenakan suami kerja, jadi suami i'tikafnya di masjid dekat rumah, sedangkan istri merasa lebih khusyuk di masjid yang dianggap sunnah, dan itu masjidnya ada di luar komplek, misalnya jarak 20 km dari rumah. Jadi istri i'tikafnya tidak pulang pergi seperti suami. Maka saya nasihatkan, kalau seandainya 20 km mungkin tidak jarak safar, boleh saja asalkan diizinkan suami. Tetapi ya, tentu dengan izin suami. Ya, suami nanti i'tikaf di dekat rumah dengan perempuan lain. Ya, maksud saya kadang-kadang gini para ikhwah, kita ya ingin fokus ibadah Ustaz, ingin dapat Lailatul Qadar, tapi kita kan perempuan. Ada kewajiban kita mengurus suami, mengurus istri, mengurus anak-anak, ada kewajiban kita. Ya. Jadi kalau dilihat asal hukumnya boleh atas izin suami boleh, tetapi ya seperti yang sudah saya ungkap tadi, ada kewajiban. Kalau seandainya suami benar-benar ridha, maka dipersilahkan. Dan saat i'tikaf seorang perempuan benar-benar dia bisa menjaga auratnya, menjaga sifat malunya dan seterusnya. Wallahu a'lam. Dan kemudian juga ada kata-kata masjid sunnah. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus mendudukkan bahwasanya iktikaf dimanapun bisa dilakukan.
Yang penting ibadahnya, bukan masjidnya. Ya, yang penting ibadahnya. Kalau seandainya dalam masjid tersebut tidak ada amaliyah bid'ah, maka bisa beriktikaf di situ. Wallahu a'lam. Apa hukumnya bila seseorang tidak percaya pada malam Lailatul Qadar masih ada, dia hanya percaya bahwa Lailatul Qadar itu hanya ada pada zaman Rasul dan sekarang tidak ada lagi? Mohon sarannya Ustaz, bagaimana cara saya menyampaikan untuk meyakinkan dia? Jawabannya adalah ayat Al-Quran, sampaikan ayat Al-Quran. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar, Lailatul Qadri khair min alfi syahr. Ini ayat Quran sampai hari kiamat dibaca, berarti syariatnya sampai hari kiamat. Itu satu. Yang kedua, sampaikan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Faltamisuha", carilah Lailatul Qadar. Taharru Lailatul Qadar, carilah Lailatul Qadar. Itu hadis beliau tujukan kepada para sahabat, dan semua perintah kepada para sahabat juga perintah kepada seluruh umatnya, kecuali yang dikhususkan untuk sahabat. Dua. Yang ketiga, sebutkan ijma'nya Imam Ibnul Mulaqqin rahimahullah. Ajma' man yu'taddu bihi min ahli al-ilm ala dawami Lailatul Qadar ila akhir ad-dahr. Para ulama berijma', siapa saja yang dianggap perkataannya berijma' bahwa Lailatul Qadar ada dan terus menerus ada sampai akhir masa. Nah, apalagi kurangnya? Al-Qur'annya ada, hadisnya ada, ijma'nya ada. Kalau seandainya menolak, berarti benar-benar ada zail, penyimpangan di dalam kalbunya. Wallahu a'lam. Berdasarkan surah Al-Qadar ayat 5 bahwa malam itu penuh kebaikan sampai terbit fajar. Maka siapapun yang ibadah di malam itu seperti sholat maghrib, isya, taraweh, tadarus dan lainnya, apakah dia juga akan mendapatkan Lailatul Qadar walaupun dia juga tidur malam itu dan tidak i'tikaf? Jawabannya iya. Setiap yang beribadah pada malam itu dia akan dapatkan. Cuma porsi ibadah masing-masing berbeda. Yang kalau seandainya dia cuma sholat maghrib, habis itu sholat isya, habis itu sholat taraweh, habis itu dia tidur semalaman, apakah disamakan dengan orang yang begadang sampai semalaman suntuk, menahan kantuk untuk beribadah kepada Allah, baca Quran, sholat malam, sholat witir, sholat tahajud, membaca doa, Allahumma innaka afun tuhib? Apakah disamakan? Tidak sama tentu. Wallahu a'lam. Apakah Al-Quran diturunkan sekaligus di dalam bulan Ramadan atau berangsur-angsur dalam bulan berikutnya? Jawabannya adalah, ini dijelaskan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Yang dimaksud ketika Allah berfirman, Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar, sesungguhnya kami turunkan Al-Quran pada Lailatul Qadar, itu Allah menurunkannya satu paket sekaligus pada Lailatul Qadar. Kemudian setelah itu Allah turunkan berangsur-angsur sesuai dengan kejadian. Jadi penurunan Al-Quran pada Lailatul Qadar itu maksudnya adalah penurunan satu paket sekaligus Al-Quran, lalu setelah itu berangsur-angsur sesuai dengan kejadian-kejadian pada bulan-bulan yang lain. Itu betul, wallahu a'lam. Kapan terakhir dibolehkannya puasa sunnah sebelum bulan Ramadan tiba? Jawabannya adalah di dalam bulan Sya'ban kita diperintahkan untuk memperbanyak puasa, dan tidak diperbolehkan berpuasa karena takut masuk Ramadan mendahului puasa sehari atau 2 hari sebelumnya, kecuali yang biasa kita puasa padanya. Ini tidak mengapa. Seperti orang puasa Daud, puasa Senin Kemis, maka tidak mengapa dia kalau sehari 2 hari sebelum Ramadan itu pas kebetulan dia puasa Daud atau puasa Senin dan Kemis, maka tidak mengapa dia puasa. Tetapi puasa yang terlarang adalah la yataqaddama ahadukum bi shaumi yaumin aw yaumain. Janganlah salah seorang di antara kalian mendahulukan puasa dengan sehari atau 2 hari sebelumnya. Nah, ini yang tidak diperbolehkan para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kapan saja di dalam bulan Sya'ban silahkan dia berpuasa, asalkan jangan mendahului puasa Ramadan sehari atau 2 hari sebelumnya, kecuali yang merupakan kebiasaan. Wallahu a'lam. Bagaimana dengan pantai menjelang Ramadan yang selama ini pantai? Apa ini?
Bagaimana dengan menjelang Ramadan yang selama ini jalankan sebagian kaum muslimin? Kata-katanya ini belum tahu. Beribadah di 10 malam terakhir, salat malam dengan membaca Al-Quran pakai mushaf, apakah boleh? Boleh bagi yang tidak banyak hafalan. Sebagaimana Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha. Dan karena waktu saya tidak bisa menjelaskan apa yang dimaksud lebih giat beribadah di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Di situ ada penjelasan para ulama. Karena kan hadisnya berbunyi begini, kana yajtahidu ma la yajtahidu fi ghairi. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersungguh-sungguh ibadah di 10 malam terakhir bulan Ramadan tidak seperti sungguh-sungguh beliau pada malam-malam sebelumnya. Apa yang dimaksud bersungguh-sungguh beribadah di 10 malam terakhir bulan Ramadan? Ada yang mengatakan seperti Imam Al-Munawi, yuhmalu ala tatwil fir rakaat. Ini dimaksudkan adalah menambah panjang rakaat, bukan menambah jumlah rakaat, menambah panjang rakaat. Jadi berarti kalau begitu berdirinya panjang, dan berdiri panjang hanya bisa dilakukan setelah baca Al-Fatihah, baca surat. Nah, kalau seandainya hafalannya cuma 3 qul tambah surat paling favorit inna a'taina, susah. Itu pun warisan TK. Ya. Puluhan tahun hafalannya itu aja dalam Al-Quran. Enggak ada effort sama sekali untuk menghafal. Ya, rugi besar. Dan saya sering mengatakan yang dalam bulan Ramadan, yang orang yang paling sedih adalah orang yang tidak bisa menghatamkan Al-Quran karena tidak lancar. Minimal sekali. Sekali itu berarti 1 juz sekali. 1 juz sehari. 1 juz sehari berarti 10 lembar. 10 lembar, habis subuh 2 lembar, habis zuhur 2 lembar, habis asar 2 lembar. Ya, habis maghrib tidak ada karena ada lembaran-lembaran lain. Lembaran bakwan, lembaran. Habis tarawih 4 lembar. 1 hari 10 lembar. Masih bisa beraktivitas dengan leluasa, bisa ngantor, bisa ini. 30 hari khatam. Asalkan lancar. Dan ingin tahu standarisasi lancar seperti Imam Sudes di Mekah. Nah, itu lancar namanya. Bukan lancarnya orang-orang, sebagian orang enggak. Bagi orang-orang yang dekat dengan Al-Quran, lancar itu 1 juz setengah jam. Maka dia bisa bulan Ramadan sehari 5 juz. Habis subuh setengah jam, bisa ngantor. Habis zuhur setengah jam, habis asar setengah jam, habis maghrib tadi masih banyak juz-juz yang lain. Habis tarawih 2 juz, tidur dengan nyaman. 6 hari khatam. 30 bagi 6, 5 kali khatam Quran. Saya katakan yang sekarang belum lancar baca Quran dan tidak selancar standarisasi yang saya sebutkan tadi, mulai dari hari ini bertekad, Ramadan tahun depan saya harus lancar. Saya ingin khatam di dalam Ramadan. Dan itu bisa terbukti dengan tekad dan niat dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah punya kawan, Ustadz, saya ini waktu itu saya masih kerja di Arab Saudi. Saya ini bisa baca Quran tapi nggak lancar. Dia ngaku nggak lancar. Ini yang susah kadang-kadang nggak ngaku. Sudah nggak lancar nggak ngaku gitu. Ya, saya ngaku nggak lancar. Saya bisa tapi nggak lancar. Saya ingin lancar. Saya ingin khatam dalam Quran. Saya bilang setahun ini kita coba. Antum sabar datang ke kantor setiap habis maghrib. Terus sampai datang Ramadan tahun depan dia nelfon saya. Alhamdulillah Ustaz, ini khataman yang kedua. Itu bukan mustahil, Pak. Bukan mustahil. Ya, bukan mustahil. Nah, saya sering katakan orang yang paling sedih dalam bulan Ramadan yang tidak lancar baca Quran. Harus tekad dari mulai sekarang. Hari ini juga. Tahun depan Ramadan saya harus lancar. Saya harus khatam.
Karena menghatamkan Al-Quran itu sunnah Rasul di dalam bulan Ramadan. Dan jangan ada pertanyaan, Ustadz lebih baik mana? Menghatamkan Al-Quran banyak tapi nggak paham, atau baca Quran ya tidak hatam-hatam tapi baca tafsirnya. Ini biasanya pertanyaan orang dari orang yang malas. Hatamnya enggak, tahu tafsirnya juga enggak tuh. Ujung-ujungnya begitu tuh biasanya. Ya. Baik, wallahu a'lam. Bila seorang melangkah ke masjid, setiap langkah dihapuskan dosa dan diangkat derajat, apakah ini juga berlaku bagi wanita? Iya, berlaku. Ya. Allahu akbar. Di rumah lebih baik, Ibu. Dikasih yang enak nggak mau subhanallah. Ya. Suami saya qadarullah belum sunnah. Mungkin belum mengerjakan lebih sunnah, ya. Dan untuk bacaan berbuka puasanya tidak seperti yang saya baca, dhahabal dhama dan seterusnya. Suami saya seperti meledek bacaan buka puasa saya, Ustaz. Apa yang harus saya jelaskan kepada suami saya yang belum mengenal sunnah? Karena saya juga takut untuk menjelaskannya. Suaminya dibawa ke Ustaz, kemudian Ustaz mohon diberitahu apa bacaan ketika Rasul SAW berbuka. Ustaznya akan misalnya ini hadisnya Pak. Nah, nggak berani lagi dia meledek. Ya, tapi harus sabar dan harus banyak doa. Ya, saat kita lebih mengenal sunnah dan mengerjakannya di hadapan orang yang mencelaknya, harus bersabar. Saya ingin bertanya tentang zakat. Bagaimana cara menghitung zakat dari stok barang dagangan ya Ustaz? Apakah harus ditotal berapa harga keseluruhan dari stok yang ada? Hitungannya begini. Yang pertama, uang yang ada di cash, yang ada di tabungan berapa? Plus dengan jumlah dagangan, harganya berapa? Kurangi hutang sama dengan jumlah harta yang akan dikeluarkan zakat. Bagi 40 ini 2,5%. Bagi 40 sama dengan itulah uang yang dikeluarkan zakatnya. Bisa dipahami ya? Jadi jawabannya iya. Seluruh barang dagangan dihitung. Seluruh barang dagangan dihitung. Wallahu alam, ini yang bisa sampaikan. Semoga yang disampaikan bermanfaat. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.